Saya sudah share screen saya. Ini menunya udah lagi saya nggak kayak dulu Hai. Waalaikumsalam. Oh ya ada Bu Umi ya. Mohon izin Bunda. Nakal ini. Assalamualaikum. Kacau ya. Ya wes aku keluar lagi deh kalau kacau ya. Enggak, jangan. Bu, Julia. Ini gara-gara Pak Kacep nih. Apa-apa. Gara-gara Pak Kacep. Kalau Umi itu. Halo, salam kenal semuanya. Guru DKI Jakarta. Ya. Bunda Fajro. Ya. Ini ada Jara menyapa katanya. Hai Zahra, kelinci-ku. Halo Jana. Hai. Jara. Halo. Pak Kacip sehat. Masih Kabur nggak bilang-bilang, males. Siapa tuh Pak Kacep? Asal ngomong dia matiin tweetnya. Yang kesel katanya orang Jakarta. Ada yang kesel, orang Jakarta kabur. Bilang kalau walaupun jauh di Kebumen, ilmunya bisa kita sedot dari buat orang di Jakarta juga. Ya kayaknya kebalik deh. Ya kebalik kayaknya. Kayaknya sudah ini Fajro Sudah lumayan. Silakan dimulai. Bu Oki, Amalia. Bu Amalia. Cek sound. Siap. Kedengeran gak suara saya ya? Nanti setelah Ivan aja baru kita diskusi yang lainnya. Terus untuk teman-teman yang baru bergabung, ini contoh awal diskusi online kita. Silakan disimak, diikuti. Kemudian nanti ke depannya kita akan membuat agenda diskusi online seperti ini dengan presenter, host, dan moderator secara bergantian biar semuanya bisa menguasai mengatur diskusi online. Mungkin itu saja, Bu Oki, dan silakan Bu Oki, Bu Amalia, dan Bu Fajro. Oke, makasih Pak Kacep. Oke, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam ini di tanggal Maret tahun 2020 kita melakukan video conference yang pertama di dalam rangka
motivasi karena 2 minggu kita di jadi anak-anak belajar rumah, belajar jarak jauh karena wabahnya virus corona. Dan terhormat pada malam kita berkesempatan untuk mendapat materi naik kelas 7 yang disusun oleh Ibu Frida, yang akan dipandu oleh moderator kita ada Ibu Amalia. Segera saja kita mulai pada Ibu Amalia. Pandu acara Baik, terima kasih Bu Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta kelas digital tanggal 16 Maret 2020 yang berkenan bergabung. Seperti yang sudah disampaikan Bu Oki, malam ini adalah malam perdana kita di kelas digital. Materi yang akan disampaikan oleh Ibu Fajro, persiapan kita untuk secara online, materi kelas dojo. Bapak Ibu perlu ketahui, Ibu Fajrotul Ikrimah, beliau lahir di Kebumen 32 tahun yang lalu, menjadi guru SD sejak tahun 2008 di Kebumen. Tahun 2014 diberi amanah untuk menjadi guru di Provinsi DKI Jakarta dan ditugaskan di SDN Cengkareng Barat 16 pagi. Tahun ini bertugas di SDN 2 Merden Kebumen. Hobi beliau adalah jalan-jalan Kebumen, Jakarta, dan mengikuti seminar, pelatihan, dan workshop terutama tentang pendidikan untuk menambah khasanah keilmuan sebagai bekal belajar di kelas dengan siswa-siswi tercinta. Bapak Ibu bisa hubungi beliau di 08783 sekian-sekian. Nanti yang perlu nomor telepon beliau bisa japri ke saya. Itu saja cukup perkenalannya Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk aturan pertama. Materinya akan disampaikan oleh Ibu Fajro mungkin sekitar 30 menit ke depan. 30 menit berikutnya kita buka sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Bu Fajro, silahkan Bu Fajro. Terima kasih Bu Amalia dan Bu Oki. Tak lupa juga untuk founder PPIJ yang memberikan kesempatan kepada saya. Nanti di sini saya bukan ahli, tapi hanya ingin berbagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Bapak Ibu. Kemudian pesan saya nanti kita di sini belajar bareng ya, bukan saya sudah bisa semuanya. Jadi nanti kalau yang udah ada yang bisa, ada yang menggunakan aplikasi ini, silahkan berbagi juga. Ini karena sesi perdana jadi grogi-grogi dikit. Oke. Bapak Ibu guru hebat peserta kelas online PPIJ, saya akan mengenalkan aplikasi kelas dojo. Ini adalah oleh-oleh saya pelatihan di P2KPTK Jakarta Barat saat itu. Ini berupa platform, juga bisa diunduh di Play Store, Android, Bapak Ibu. Aplikasi kelas dojo, menurut saya kenapa dikenalkannya kelas dojo ke kami waktu itu guru Jakarta Barat, setelah saya mengulik kelas dojo
ada menu-menu aplikasi yang mungkin ada di aplikasi yang lain, kelas digital yang lain. Tapi kalau kelas dojo, saya sukanya sih karena penuh dengan warna. Mohon maaf karena background saya di belakang rame. Ada menu untuk presensi kehadiran anak. Terus ini sebenarnya digunakan untuk blended sih, untuk kelas tatap muka dan kelas online-nya. Tapi bisa untuk digunakan untuk kelas digitalnya saja untuk menghadapi 14 hari home learning ya. Langkah-langkahnya yang pertama, nanti masuk, buka browser ke kelasdojo.com. Kemudian nanti langsung praktek saja ya Bapak Ibu. Lalu sign up sebagai guru. Nah, di sini yang perlu diingat adalah email dan password. Nanti panduan ini akan saya share di grup peserta di grup PPIJ, mungkin saya berikan ke Pak Kacet. Silahkan untuk dibaca dan digunakan. Selanjutnya kita langsung saja masuk praktek ke kelas dojo. Masuk kelasdojo.com. Yang pertama, untuk membuat kelas digital tentu kita harus mendaftar. Daftar terlebih dahulu. Ada 4 pilihan pada menu pendaftaran kelas dojo. Yang pertama untuk guru, untuk orang tua, untuk murid, dan untuk pimpinan sekolah. Kalau yang school leader saya belum pernah mencoba, tapi kalau yang untuk teacher, parent, student saya pernah mencoba. Nanti disesuaikan, mungkin bisa untuk kita khusus Bapak Ibu guru, saya nanti bagi cara untuk ke Bapak Ibu guru saja. Selanjutnya ini diisikan akunnya, silahkan didaftarkan terlebih dahulu. Kita isi. Masuk karena saya sudah pernah mendaftar. Oh ya. Bukan SD-nya, SDN saya pakai yang di Jakarta aja. Nah, karena saya pernah mendaftar, jadi bisa langsung masuk. Kalau Bapak Ibu baru pertama kali mendaftar, akan ada menu, selain menu itu menemukan sekolah, Bapak Ibu akan ada langsung ini nih yang new class, langsung buat kelas baru. Di sini silahkan ditulis nama kelasnya. Kelas 4 misalkan tahunnya berarti kelas 4 4A. SDN berapa silakan. Nah, ini sharing point adalah untuk penilaian sikap positif atau sikap negatif. Atau kalau mau positifnya aja pilih, atau tidak akan menge-share, atau semuanya akan di-share positif maupun negatif. Ini pilihan tergantung pada Bapak Ibu guru nanti. Nah, di sini Bapak Ibu sudah membuat kelas di
kelas dojo, lalu Bapak Ibu menambahkan muridnya dengan cara add student di sini. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama adalah mohon Mau cara ya. cara di bibir. Cara bibir nih. Terus nih. Sebentar, mohon maaf. Backsoundnya ya Bu Fajro. Jadi background di sini masih terlalu ramai, mohon maaf ya. Nggak apa-apa, lanjutkan Bu Fajro. Ya, Bapak Ibu, kita menunggu Bu Fajro, masih ada backsoundnya. Bapak Ibu sambil menunggu mungkin bisa diinstal dari Play Store. Nah, Bu Fajro, selamat datang. Silakan. Oke, kita Mungkin bisa lanjutkan. langsung mencoba masuk ke kelas dojonya, atau ini kan yang pertama dengan cara tadi input namanya, ketik satu persatu. Nah, yang kedua adalah bisa diimport dari Word atau dari Excel. Ini bisa diimport caranya. Kita buka file di Word. Apakah ini? Waduh, Avata ya. Avata. gimana ya? Sebentar. Ini aja. Ini copy di sini, di copy aja, lalu dipaste di sini. Layarnya nggak berubah? Langsung masuk. Bu Fajro, maaf, layarnya nih memang standby di ini ya? Standby di mana? Masih di create new class. Oh enggak, sudah ke sini, ke itu ya. Sebentar. Ya, gambarnya nggak berubah nih Bu Fajro. Oke, saya refresh dulu. Maaf ya Bapak Ibu, kita lagi kendala sinyal. Apakah sudah masuk? Ada kelas 4A? Gitu? Masih create new class, Bu. Waduh. Mungkin bisa tutup dulu share kontennya, terus share konten ulang Saya kali. stop sharing dulu. Oke, sip. Sudahkah? Menunggu. Oke. Masuk, Bu. Tadi kan create new class. Sudah. Lalu, nah ini akan ada kelas kita. Lalu pilih add student. Apakah sudah kelihatan ada add student? Sudah. Oke. Oke. Yang pertama ada dua pilihan di sini. Yang pertama input manual, dan ini harus ada nama depan dan belakangnya. Kita add manual atau kita kopas. Kalau Bapak Ibu punya file di Word, boleh dari Word, boleh di Excel, silakan di copy aja. Kita buka yang file Word, kita copy, lalu kita masukkan. Ini import forward, masukkan, lalu nah akan langsung ada nama-nama murid kita. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita sudah punya nama-nama murid di sini. Kita simpan nama muridnya.
Oke, Bapak Ibu sekarang sudah punya murid. Saya nih udah punya kelas 4A di kelas dojo, muridnya ini. Nah, Bapak Ibu sekarang boleh menggunakan kelas dojo untuk yang pertama kita pelajari fitur-fitur yang ada. Yang pertama ada portofolio di sini. Portofolio itu untuk membuat tugas berupa, nah ini dia, membuat tugas berupa teks, berupa video, berupa foto, dan berupa gambar yang disediakan oleh kelas dojo. Misalkan kita mau suruh anak bikin video mungkin video membantu orang tua di rumah gitu. Tulis di sini activity name-nya, tulis nama kegiatannya di sini, membantu orang tua. Membantu orang tua di rumah. Instruksinya, buatlah video singkat saat kamu membantu orang tua di rumah. Oke. Kita masukkan tugas ke dalam kelas. Nah, ini nanti kita punya tugas pertama adalah membuat video saat membantu orang tua di rumah. Lalu ada menu selanjutnya, kelas story. Di sini Bapak Ibu bisa gunakan seperti medsos nih, kayak update status gitu. Kalau yang di Play Store kelas dojo juga, Ibu. Nanti saya berikan panduannya yang untuk dari HP. Kalau yang sekarang saya gunakan laptop saja. Nanti untuk yang dari HP, mungkin kita lanjutkan diskusinya di yang grup peserta PPI, kelas online PPIJ saja ya. PPIJ ya. Lanjut, ini post. Ini untuk membuat status hari ini, misalkan hari Senin 16 Maret 2020, hari pertama home learning. Kita post di sini, bisa di-add foto, bisa di-add file. Ini kayak status ya, status kayak di medsos, ada like, comment. Bisa diedit juga. Selanjutnya adalah pesan. Pesan ini digunakan guru untuk memberi pesan kepada orang tua murid. Saya kembali ke ruang kelas. Di ruang kelas juga ada menu toolkit. Ini toolkit yang disediakan oleh kelas dojo. Beberapa menu di sini adalah menu yang bisa Bapak Ibu gunakan saat Bapak Ibu ada pembelajaran di kelas. Jadi kayak ini bisa untuk membantu, yang ini tuh timer untuk membantu, misalkan waktu mengerjakan berapa menit, 1 soal 2 menit. Nah, ini bisa untuk membantu timernya. Gitu. Nih, misalkan berapa menit. Misalkan mau 1 jam ya, 60 menit. Nah, ini bisa membantu saat pembelajaran di kelas. Jadi menu toolkit ini bisa digunakan kalau ada anaknya
melihat layar laptop kita gitu. Kalau yang ini nih random ini untuk digunakan kalau ada anaknya, misalkan nama Aziza ini suruh maju ke depan. Akan biasanya anak suka, maksudnya suka berkata saya SD ya, mungkin nanti untuk penerapan di SMP atau SMA ya nanti silakan Bapak Ibu ini sendiri. Terus ini untuk membuat grup, mau satu kelompok berapa orang, kalau 4 orang langsung ada di sini gitu. Ini bisa alat untuk membantu Bapak Ibu untuk belajar ini sih. Ini noise meter adalah, mohon maaf, sepertinya ini tidak bisa digunakan karena mikrofon saya sedang untuk playback. Jadi ini kalau ini bisa digunakan kalau saat Bapak Ibu ada muridnya di depan kita. Selanjutnya kehadiran, ini presensi Bapak Ibu, presensi anak, misalkan hari ini yang mengerjakan tugas siapa gitu. Kalau home learning kan kita bisa tahu anak itu ada atau tidak kalau dia mengerjakan tugas atau menjawab komentar gitu kan. Misalkan ini tidak ada, kita ubah menjadi merah. Kalau dia terlambat, ini ubah menjadi yang kuning, ada tombol detiknya begini. Kalau ini dia hanya datang setengah hari. Gitu. Kita simpan kehadirannya. Lalu ini select multiple untuk memilih semuanya. Di sini untuk memberikan feedback ini yang penilaian positif. Nah, ini berikan apresiasi untuk anak. Misalkan tadi kalau tugasnya membantu orang tua, kita bisa kasih jempol pada tugasnya. Jadi semuanya mengerjakan dengan baik. Sudah disimpan, ini anak sudah mempunyai nilai 1. Kalau acak ini untuk memberikan tugas pada anak itu, ini layarnya harus digunakan ya Bapak Ibu. Kalau ini kalau offline saja. Misalkan dia tadi diberi tugas, si Abyu ini diberikan tugas, lalu dia bisa mengerjakan gitu. Berarti dia ditambah lagi. Ini nanti penilaian sikap ini disesuaikan dengan tagihan kompetensi sikap yang Bapak Ibu buat di RPP-nya. Karena ini bisa ditambah sendiri ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini. Ini bisa edit sendiri skillnya, maksudnya bisa diubah nih, diubah mau apa, bukan kerja sama tim, misalkan mau apa nih, kejujuran, jujur, kita kasih poinnya. Kalau jujur, misalkan jujur itu kan anak yang jujur misalkan lebih tinggi apresiasinya, bisa dikasih 4 poinnya gitu. Oke, saya lanjutkan. Kayak begitu saya kudu. Yang ini pencatat waktu, ini untuk stopwatch. Yang ini big idea itu, oh mohon maaf, tidak bisa saya buka. Di refresh. Kayaknya ini webnya lagi ini ya. Lagi internetnya lagi down mungkin. Sepertinya begitu. Oke, lanjut. Oke.
Muter-muter. Sudah Udah di kelas. sudah di kelas. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini Big IDs-nya kayaknya nggak bisa dibuka deh. Tapi ini nih ada nih bisa. Sorry. Sepertinya ini terlalu kecil. Oke, cukup. Nah ini nih untuk menonton sih, kayak film animasi gitu sih sebenarnya. Bisa dicoba di ini nih misalkan. Nah, bisa dilihat filmnya. Itu tuh kayak film animasi anak tapi ini bahasa Inggris. Gitu. Ini bisa digunakan untuk nobar di kelas sih Bapak Ibu. Lalu ini invite parent. Ini untuk nambahin orang tua, murid. Kalau emailnya berbeda, taruh di sini emailnya. Nanti di email orang tua itu akan terkirim cara masuk untuk ke kelas kayak gitu. Ini ditulis saja, misalkan saya tadi ini nih. Ini nanti dari kelas 7 akan ada email masuk ke email saya untuk cara masuknya ke kelas 7 untuk ngecek tugas anaknya. Selanjutnya di sini ada edit kelas, kalau kelasnya mau diganti namanya di sini tulis. Nah ini nih menu yang ini nih, view report. Itu adalah untuk melihat seberapa banyak kehadiran anak dan seberapa banyak sikap positif yang sudah didapatkan oleh anak. Ini 100% karena tadi saya kan memberikan nih ada keterangannya. Satu penghargaan untuk kan tadi saya itu semuanya. Lalu ini kita bisa lihat kehadirannya kalau di hari Senin semuanya, tapi yang tadi yang pulang duluan Naila Nur karena saya kasihnya kayak gitu. Nah ini bisa ini absensinya selama 1 minggu. Selanjutnya untuk menghubungkan siswa ke kelas dojo adalah dengan cara connect student. Nah, ada cara untuk menghubungkan murid dengan kelas dojo. Yang pertama ini adalah dengan QR code. Nah, ini. Jadi setiap anak punya QR code berbeda untuk masuk. Atau ini langsung. Maaf, layarnya nggak bergerak. Sampai mana? Sampai parents. Waduh. Kayaknya anginnya kencang nih di luar. Maklum ya Bapak Ibu, saya itu di pinggir pantai jadi sinyalnya kurang jelas. Goya pinggir pantai. Sebentar dulu. Bisa ditampilin lagi Bu Fajra? Ini sedang OTW. Ya Tuhan, kenapa begini? Inilah kenikmatan belajar online. Ini sudah Zoom login for school and home. Yuk. Nah ini untuk menghubungkan anak, kita ada 3 pilihan. Bisa dengan
langsung masuk pakai Google atau pakai kode ini atau pakai scan QR, itu kan berarti kita harus nyetak dulu QR code-nya kan. Nah, kalau mau jarak jauh nih, kalau saya seringnya pakainya yang ini nih, Xcode, pakai password-nya. Kita display, kita oke. Nah, ini adalah kode untuk masuk ke kelas dojo siswa. Jadi kan tadi tuh di depan kan ada sign up-nya, kan ada ini, ada beberapa pilihan kan. Yang mana nih, Bu? Maaf. Yang mana nih? Halo? Layarnya yang mana nih? Layar. Itu, new tab lagi. Oke. Student. Nah, ini masuknya pakai ini nih, kan tadi Belum bergerak lagi, Bu. New tab. Baru new tab. Terus? Because search, Bu. Sebentar. Apakah sudah? Belum. Masih Halo? search with Google. Apakah suara saya terdengar? Jelas. Padahal wifi-nya kenceng. Bentar. Masih new tab, masih search with Google, tapi belum berubah. Berarti Diem. diem ya? Mungkin ada yang bisa disampaikan lagi, Bu? Saya sampaikan itu tadi. Yang ini udah dikode belum? Yang mana tuh? Kode yang tadi? Ini sekarang layarnya NHT, Belum. HKT. Belum, masih Itu di new tab. Oke, saya stop sharing aja. Itu nanti kodenya saya bisa dimasukkan untuk masuk anak. Jadi Bapak Ibu, kelas dojo ini kelas digital, kalau mau pakai dengan home learning jarak jauh itu bisa untuk ngumpulin tugas sih. Sama kayak kelas Maya yang lain, cuma uniknya kelas dojo itu dia masuknya pakai kode yang kodenya itu hanya 1 jam boleh masuk gitu. Nanti sejam berikutnya berubah. Iya, sejam berikutnya berubah. Jadi harus menyiapkan anak dulu untuk nanti kita mau masuk kelas dojo pakai kode ini ya, siap-siap 1 jam kayak gitu. Jadi butuh persiapan ke Janjian anak dulu ya. untuk mengkomunikasikan. Nanti saya share panduan dengan laptop dan handphone ya ke grup Bu Amalia. Sebenarnya kalau beberapa ini sih paling penasarannya apakah ini bisa untuk latihan soal kayak gitu kan. Latihan soal sama juga kayaknya kayak aplikasi yang lain yang hanya kayak maksudnya hanya menyediakan kelas digitalnya. Ini aplikasi ini tidak bisa langsung untuk mengerjakan soal, tapi kita bisa bantu dengan misalkan buat form gitu. Nah, tadi ditaruh di kelas story gitu. Jadi nanti anak suruh ngerjain pakai form itu gitu. Sebenarnya bebas kan, banyak pilihan kan untuk menggunakan aplikasi, bahkan yang paling gampang itu dengan WA group karena orang tua bisa melihat langsung apa saja sih tugas untuk anak dari gurunya kayak gitu kan. Saya juga di sini di Kebumen sudah home learning karena saya di perkampungan, jadi saya tidak menggunakan digital sepenuhnya. Tapi saya tadi memberikan lembar panduan belajar di rumah hari ke-1 sampai hari ke-12. Kalau saya 12 hari, kalau di Jakarta kan cuma 10 hari tuh. Begitu sih. Oke. Selamat melakukan home learning Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Nih ada beberapa pertanyaan nih Bu Fajro. Aku belum ngintip ya. Jangan diintip-intip.
Saya saja yang bacakan, boleh Bu Fajro? Ya, Oke. Ini silakan. untuk dari Pak Nazar. Untuk live flyer ini berkaitan sama Webex ya Bapak Ibu. Nanti bisa kita pelajari lagi. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Untuk sekolah yang belum ada nama sekolahnya bagaimana ya Bu? Dari Tulis aja. Pak Saya Muhammad juga awalnya Parlaungan. itu nggak ada nama sekolah saya, jadi di situ nulis saja sekolahnya, nanti bisa langsung masuk sih nama sekolahnya. Gimana tuh Bu? Di join your school? Iya, yang di Oke. senior school. Kan ada pilihan di bawahnya apakah nama sekolah ini yang akan Ibu gunakan. Ini soalnya punya .com, jadi berbahasa Inggris sih, ikuti aja sih. Kadang itu harus kita scroll ke bawah kayak gitu, oh ternyata ini boleh ngetik sendiri kayak gitu loh Bu. Oke. Mungkin itu bisa dijawab pertanyaan dari Pak Parlaungan ya, Pak. Lanjut ke Bapak Pandais. Aplikasi ini bisa dipakai untuk ADM, administrasi mungkin ya, administrasi guru ya, seperti kehadiran. Jika ada orang tua yang tidak mempunyai Android, sebaiknya bagaimana? Mungkin tadi sudah dijawab ya, Bapak Ibu. Tadi ada salah satunya menggunakan WA Group atau Google Class, atau mungkin ini yang baru kita dengar dari Bu Fajro. Bu Fajro, halo. Ya, Oke. Ya, banyak pilihan ya Bu buat penyampaian materi secara online. Oke, bebas. banyak pilihan. Sekarang kan banyak sekali aplikasi baru yang menyediakan untuk pembelajaran online. Oke, dilanjut dari Bu Irma. Bu Fajro, tadi bagaimana memasukkan tugas murid? Mungkin bisa, kalau tadi ada yang terlewat, nanti Bu Fajro akan mengirimkan panduannya, baik itu via laptop ya Bu, atau lewat HP. Iya, memasukkan tugas murid tadi di portofolio bisa, atau bisa taruh di kelas story Bu. Selanjutnya untuk cara yang kalau anak sih nanti di aplikasi anak itu misalkan ada aktivitas tuh langsung ada tulisannya di situ, oh ada aktivitas yang harus saya kerjakan, itu langsung bisa dikirim lewat situ. Kalau misalkan video ya dia harus ngirimnya berupa video kayak gitu. Oke, nanti mungkin minta panduannya lagi ya Bu Fajro, biar bisa dipelajari lagi. Oke, mungkin kita bisa tanya jawab nanti di grup WA Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu absen sudah ada di kolom chat. Jangan lupa untuk absen. Mungkin yang susah sinyal bisa mencoba, ada 2 yang di bawah ya Bu Oki, itu bisa digunakan. Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana? Ada Kayaknya kalau guru DKI mah banyak aplikasi Bu lihat. Iya. Saya kan guru desa. Aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Waalaikumsalam. Bu Ari. Sepertinya saya mengenal suaranya. Dengan siapa Ibu? Halo. Masa Bapak sih suara udah cantik. Bapak. Oh iya. Saya sebenarnya mengenal suaranya yang cantik ini. Iya, Ibu. Ibu siapa Lanjut, yang Bu. cantik banget ya? Ibu Ari. Lanjut Bu Ari. Yang Bu Ari. Mangga Bu Ari. Berarti ini bisa pakai handphone anak-anak ya? Boleh, bisa. Bisa. Pakai HP-nya bisa. Aplikasi kelas 7. Berarti jadi anak-anak tuh tinggal ngerjain dari rumah masing-masing sama sistemnya kayak yang tadi udah dijelasin gitu ya Bu ya? Iya, betul. Terus kalau misalnya ini kan tersedia untuk pilihan ganda misalnya. Kalau yang buat esai bisa. Kalau esai di situ ada
ada, tapi kalau beli yang gambar ya kita bantu pakai form sih. Kalau Saya kan tadi di teks, iya itu yang tadi teks berupa teks kayak gitu. Misalkan suruh bikin puisi gitu, di situ bisa langsung ngetik sih pakai teks itu. Jadi dia ini ya kalau Nanti kita ngasih soal itu kan tadi pilihan ganda udah bisa, esai udah bisa, berarti satu lagi ya kalau isian juga bisa berarti ya, isian apalagi ya? Isian lebih bisa lagi. bisa Ibu Ari, tapi dibantu dengan form sendiri ya di kelas story. Jadi mau nggak mau kita bikin form sendiri ya buat anak-anak. Iya betul. Oke, udah gitu aja deh Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu Ari. Terus ketawanya. Lanjut. Oke, terima kasih Bu Ari sudah bertanya langsung kepada narasumber. Enggak kayak kenal sih, kayak kenal suaranya Bu Ari. Iya, kenal ya Bu. Empuk-empuk gimana gitu. Oke, lanjut. Orang jauh. Lanjut, ada Bu Yoyo. Ada Teh Umi. Assalamualaikum Teh Umi. Mungkin lagi ada yang mau ditanya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Saya buatnya Apa tuh? Buatnya? sekarang. Buat sekarang apa tuh Bu? Halo Bu Fajro. Halo. Ya, malam Bu Irma. Bu Irma Ya, mau ada yang malam. ditanyakan? Lanjut Bu Iya. Irma. Kan saya ikut sekarang, tapi nanti pelaksananya minggu depan gitu. Saya cari waktunya ini nggak ketemu nih. Waktunya, ini mah tidak ada pengaturan, maksudnya tidak ada masa kadaluarsa tugas Bu Irma. Kalau Ibu misalkan sekarang mau ngasih kodenya aja masuk, ya bisa masuk aja. Tapi nanti misalkan Ibu mau uploadnya di kelas story nanti minggu depan bisa sih. Soalnya kan aku baru gitu nih. 1 jam doang, jam 9 udah berakhir. Gitu. Kalau ini enggak sih, nggak ada kadaluarsanya Bu. Saya juga, saya ini ada portofolio beberapa bulan yang lalu gitu, masih ada, masih bisa. Ya, jadi nggak ada kadaluarsanya ya. Berarti kalau Ini nggak ada ketentuan. kelas, bisa dong ya di kelas kita tampilkan ini, terus mereka ngerjain batas waktunya ada gitu. Oh ya bisa. Itu tadi kan pakai timer tuh, bisa bantuan timer aja untuk ditampilkan di depan kelas. Kalau aplikasi yang lain tuh kayak kan tugas ini paling lambat mau kapan kayak gitu kan ada aturannya tuh. Kalau ini kayaknya saya pelajari belum, nggak ada sih, bisa dikerjakan sewaktu-waktu. Memang nggak ada batasan, iya. Kalau ini lebih ke keterampilan kreativitas anak. Soalnya intinya kan video, terus uraian. Iya. Kalau ngumpulin tugas pakai Google Form kan kita nggak lihat nih. Mungkin ini lebih bisa kali ya ngumpulin tugas-tugas. Iya bisa dicoba Bu Irma sambil ngulik. Oke. Sama-sama. Makasih Bu Irma. Lanjut, mungkin ada pertanyaan lain dari... Izin nanya lagi Bu. Oh ya. Ya, assalamualaikum. Bu Reva. Izin nanya lagi aku. Bu siapa nih? Dengan siapa Bu? Bu ya. Ya hadir. Aku izin nanya lagi ya. Boleh. Silahkan. Dengan? Bisa. Dengan siapa Bu? Lanjut Bu. Bu Reva mungkin mikrofonnya bisa dimatikan terlebih dahulu. Bu Reva. Ini Bu Fajro.
misalnya gini, misalnya setelah anak-anak kayak misalnya kan habis praktek mereka, misalnya praktek kan agama, mereka setor kayak voice call atau video call deh sama guru agamanya. Nah setelah itu selesai, kita mau ngasih tugas dari kelas dojo nih. Nah terus misalnya kita bilang nih kamu kerjain soal dari kelas dojo, tapi kan mereka punya waktu-waktu yang berbeda-beda tuh setelah melaksanakan itu kan praktek agama gitu. Itu bisa nggak? Misalnya kayak mereka baru klik terus nanti waktunya sejam gitu, terus dengan yang berbeda-beda gitu. Maksudnya untuk mengerjakan tugasnya. Untuk mengerjakan tugas kelas 7 tadi kan hanya ada teks kan ya, berupa teks, video, terus ada drawing, terus satunya ini ada Bukan, mungkin ini waktunya beda-beda gitu kali ya. iya nggak itu enggak masalah, tinggal kan misal kalau Bu Ari misalkan pakainya pakai form Google Form yang tidak diatur ya berarti nggak masalah, kecuali kalau Google Formnya diatur ada menu maksudnya lamanya bisa diisi kayak gitu baru itu nggak bisa ngisi. Tapi kalau tidak diatur nggak masalah, tetap bisa dibuka, yang penting anak itu udah masuk kelas bisa dibuka terus bisa dikumpulkan di kelas dojo. Jadi misalnya gini, kayak udah selesai nih, ya udah kamu kan udah selesai pertama nih, yaudah kamu buka kelas dojo, terus dalam waktu 1 jam aja mereka bisa buka itu ya. Buka tugasnya bisa sewaktu-waktu, tapi kode masuknya aja yang 1 jam Bu Ari. Oh jadi setelah mereka masuk itu 1 jam dikasih waktu. Dengan masuk tadi kode siswanya itu berlaku 1 jam. Ntar kalau 1 jam berikutnya ganti lagi kayak gitu kode masuknya. Jadi intinya janjian dulu nih ya antara guru sama murid gitu kali ya. Oh jadi tetap ya. Nah nggak bisa misalnya gini, dengan waktu yang berbeda-beda, misalnya si A pokoknya kan di menit ke 8.40 misalnya jam 8.40, terus yang si B karena baru selesai praktek 8.50 gitu. Terus jadi dengan waktu yang beda-beda nggak bisa ya, harus sama semua berarti ya. Kalau melihat tadi 1 jam berlaku kodenya sih begitu sepertinya. Berarti, harus dalam waktu 1 jam bisa. Iya maksudnya Bu Ari gini kali, janjian 1 jam pertama nanti 1 jam ganti lagi. Tapi waktunya tetap anak itu bukanya hanya bisa sejam aja apa ujiannya? Kalau bisa saya ini kali ya, hanya 1 jam anak itu mengerjakan itu Bu Ari. Bu Ari apa Bu Reva ini? Ya Ari. Ya Bu. Berarti ya waktunya 1 jam ya. Kasih jam 8 jam 8, berarti mereka mengerjakan sampai jam 9 gitu. Tapi kapanpun mereka mengerjakan itu bisa, sepanjang kita kasih kodenya sama mereka. Tapi tetap mereka ngerjainnya sejam ya Bu ya? Iya. Misalnya mereka mulai 8.15. Berarti selesai 9.15. Tapi sesuai dengan waktunya kita, bukan waktunya dia masuk. Sesuai dengan bukanya kode yang dibagikan oleh guru itu tadi. Itu untuk jam hanya kode aja, kode 1 jam. Kode hanya bisa 1 jam untuk masuk. Kalaupun sudah masuk, mereka bebas mau ngerjain tugas. Misalkan tugas yang tadi udah diupload gurunya, mereka belum ngerjain. Tapi yang dibatasi adalah waktu kodenya. Jadi nanti kalau kodenya udah misalkan nih anak ini jam 7 mau masuk kelas dojo, kasih kodenya sama kita jam 7. Kalau anak itu mau masuk jam
Halo. Putus-putus. Iya. Mungkin masa tenggangnya gini aja kali Bu Ari. Yang jelas masa tenggangnya kode itu berlakunya 1 jam. Misalnya kalau dikasih gurunya 1 jam dari jam 7, berarti expire tuh jam 8. Nanti kalau anak ada yang mau gunain lagi ya gurunya ngasih kode lagi. Ya, Mungkin yang gitu masalah kali. QR code-nya aku udah ngerti. Betul, kayak gitu. Tapi yang misalnya si anak kerjain jam 7 berarti kan selesai jam 8. Berarti kalau si anak masuk jam 7.15 bisa 15 sih nggak masalah ya gitu ya. Justru yang bingungnya kalau misalkan tuh anak gurunya buka jam 7, berarti kan masa tenggaknya sampai jam 8 tuh. Jadi anak kalau bisa kalau hanya sekitar 5 menit ya otomatis mungkin expire gitu kali ya. Saya juga belum coba tuh. Bu Fajro mungkin bisa menjelaskan. Oke, terima kasih Bu Lia, Bu Fajro. Oke Bu Ari, terima kasih. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi kepada Bu Fajro? Bu Irma. Ini udah clear, saya membuat ini udah tinggal ready kasih sama murid. Aduh, terima kasih banget ya. Sama-sama Bu Irma. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ada Bu Yoyo, Teh Umi, Bu Reva, Bu Nurul, Bu Irma mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Udah clear, tinggal action. Oke. Kemudian Bu Ari ada yang mau ditanyakan lagi? Ini dengan 579774250 saya bingung nih dengan siapa? Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Partisipannya makin malam makin berkurang nih. Tapi mudah-mudahan kita selalu sehat. Mungkin ada yang lagi mendampingi putra-putrinya di tugas sekolah. Bagaimana Bapak Ibu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau cukup Bu Fajro? Bu Oki bagaimana Bu Oki? Cukup? Nanti kalau ada pertanyaan lanjut di WA grup aja ya. Oke. Ya. Berarti Bu Fajro cukup nih ya? Kayaknya ini udah ada yang minta kode alam. Oke. Bu Fajro mungkin kata terakhir mau disampaikan kepada Bapak Ibu semua? Oke Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah mau belajar bareng saya. Mudah-mudahan kelas dojo bisa jadi salah satu pilihan untuk Bapak Ibu menggunakan kelas digital. Nanti untuk selanjutnya kita tunggu kelas digital dari guru-guru yang lain. Saya juga mau belajar. Oke, siap nih. Ada pengatur jadwalnya dengan Pak Kacep. Ya. Sama-sama Bu Fajro. Terima kasih banyak. Bapak Ibu mungkin yang sudah disampaikan oleh Bu Fajro bisa menjadi pilihan untuk kita menghadapi 2 pekan ke depan untuk online bersama siswa kita. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita semua. Saya selalu doakan untuk kita semua, mudah-mudahan selalu sehat. Saya atas nama Amalia yang bertugas, Bu Fajro, saya kembalikan kepada host kita, Bu Oki. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Jauh-jauh dari lalu makasih juga Bu Amalia dan Bapak Ibu pada acara support yang pertama juga malam ini ada manfaatnya terutama di masa-masa sekolah learning. Untuk selanjutnya ini tidak berhenti
Oke, terima kasih. Pak Kacep, lanjut Pak Kacep. Terima kasih. Pak Kacep, lanjutkan Pak. Terima kasih banyak Bu Oki, Bu Dia, Bu Fajro. Sama-sama Pak Kacep. Baru saya. Sama-sama. Insya Allah manfaatnya banyak buat yang lain juga. Ini baru diskusi online pertama. Mudah-mudahan di minggu berikutnya akan banyak lagi ilmu yang kita dapatkan dari teman-teman. Sekali lagi terima kasih Bu Fajro. Semuanya bermanfaat banget. Nanti teman-teman yang butuh bahan materi dari Bu Fajro, insya Allah nanti Bu Fajro akan kirim ke saya dan saya akan coba share di grup peserta. Alhamdulillah tadi peserta ada 23 kalau tidak salah. Kemudian banyak yang menghilang mungkin karena pengaruh sinyal juga. Untuk diskusipannya atensi dari masing-masing bagus. Terima kasih banyak sekali lagi. Ditunggu ilmu-ilmunya yang lain ya Bu Fajro ya. Nanti insya Allah Bu Umi Fira juga siap menjadi penyaji. Ini beliau adalah guru saya. Allah banyak ilmu yang kita bisa serap dari Bu Irma juga insya Allah akan besar akan jadi penyaji. Juga teman-teman yang ada di sini, Bu Reva, Iis, Bu Ari, oh iya Bu Ari. Insya Allah Bu Ari akan banyak ilmu yang Saya dukung aja dulu Pak. Jadi peserta dulu. Iya. kita semua saya juga peserta hari. Tapi di berikutnya Bu Ari akan jadi Bu Ari pura-pura. Saya berapa lagi dari belakang.